Oh iya, Mas Taufik, Taufik Muslimin ya? Ya nggak apa-apa Mbak. Oke. Kemudian saya lanjut ya. Nah, untuk cara membuat Mas Ega itu Wisnu Angkarana itu ya Mbak? Oh, Mas Sodikin. Mas Sodikinnya kenapa Mbak nggak bisa gabung? Masih kerja juga? Oke, nggak apa-apa. Oh gitu. Ya nggak apa-apa Mbak. Sebisanya aja. Diusahakan sih masuk, cuman kalau memang ada hal-hal yang lebih penting nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa belajar lewat YouTube ya, di video YouTube. Oke, sekarang ke membuat ramalan jualan untuk metode distribusi probabilitas. Nah, ada beberapa cara yang harus kita tempuh untuk menemukan ramalan jualan dengan menggunakan metode distribusi probabilitas. Yang pertama adalah menaksir variasi produk yang dijual. Kemudian yang kedua, memilih angka tertentu untuk membuat kelas interval. Yang ketiga, menggunakan titik tengah dari kelas interval sebagai nilai kelas interval masing-masing. Yang keempat, membuat probabilitas di mana jumlah dari semua kemungkinannya berjumlah 100. Yang terakhir, mengalihkan setiap kemungkinan jualan dengan probabilitasnya untuk mendapatkan nilai terbobot masing-masing. Nah, ini ada di halaman 2.10 contohnya ya. Contohnya di situ ada seorang manajer penjualan menaksir jumlah suatu produk selama sebulan bervariasi dari 0 sampai 20.000. Nah, di sini manajer itu memilih angka tertentu dan probabilitas dari masing-masing angka tersebut. Jadi probabilitasnya itu pada tabel 2.1 halaman 2.10 itu yang ada di tengah. Ada 10%, 20%, sampai 5%. Itu kalau dijumlahkan harus 100, sedangkan produknya ada 5 ya. Nah, dari interval 0 sampai 20.000 unit ini dibagi ke dalam 5 buah kelas interval. Dan titik tengahnya itu digunakan sebagai nilai kelas interval. Ini ya. Seperti yang ada di layar. Di sini dicontohkan yang diambil itu adalah 1000, jualannya sebanyak 1000 unit. Kemudian probabilitasnya itu 10%, sehingga nilai terbobotnya adalah 100 unit. Sedangkan untuk jualan yang kedua itu ada 5000 unit dengan probabilitas 20%, sehingga nilai terbobotnya 1000. Itu tahu nggak nilai terbobotnya dari mana? Nilai 100 unit itu dapatnya dari mana? Ada yang bisa jawab? Nilai 100 unit, nilai 1000 unit itu dapatnya dari mana? Dengan data jualan dan data probabilitas yang ada. Ada yang tahu? Mbak Rita, Mbak Helen?
1000 dikali 10%. Ya benar, hasilnya 100 unit. Yang lainnya sama ya. Nah, itu jumlahan ke bawahnya itu 9000 unit. Coba dicek benar atau enggak. Kalau yang di modul kan 9900. Coba dihitung lagi. Apakah benar jumlahan nilai terbobot itu sebanyak 9900 unit? Ya, yang 9000 ya. Ya, tolong diganti ya. Yang di modul tolong diganti. Nah, sehingga kesimpulannya itu nilai yang diharapkan itu adalah 9000 unit yang merupakan ramalan jualan dalam sebulan. Oke, untuk yang metode ini sudah mengerti metode distribusi probabilitas? Ada yang ditanyakan? Oke. Sekarang masuk ke analisis tren garis lurus. Nah, untuk analisis tren garis lurus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode kuadrat terkecil, kemudian yang kedua adalah metode momen. Rumus-rumusnya seperti yang ada di PPT ya. Ini nanti kita coba untuk menghitung sambil latihan ya. Nanti kalau ada tugas biar teman-teman bisa mengerjakan. Tren itu merupakan gerakan lambat berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, menaik atau menurun. Nah, dalam suatu data runtut waktu, garis tren itu pada dasarnya adalah garis regresi, dan di mana variabel bebas X itu merupakan variabel waktu. Dalam analisis tren ini itu tidak ada ketentuan jumlah data atau N yang dianalisis, tetapi semakin banyak jumlah data, semakin baik hasil perhitungan analisisnya. Sekarang kita coba ya. Misalnya di sini ada data jualan susu dari PT IMA selama 5 tahun, yaitu tahun 2011 hingga 2015. Ini ya. Kemudian masing-masing itu jualannya ada 130 unit, 145 unit sampai 170 unit. Di sini itu N adalah 5, yaitu data jualan susu selama 5 tahun. Nah, untuk metode kuadrat terkecil itu menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Persamaan tren garis lurusnya itu adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Ya. Di sini variabel waktunya itu sebagai variabel bebas dan dapat menggunakan tahun, semesteran, bulanan hingga mingguan. Oke. Untuk Y sendiri, di mana Y sama dengan A ditambah BX itu adalah variabel terikat atau variabel dependent. Sedangkan X itu variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan A itu adalah nilai konstan dan B itu adalah koefisien arah regresi. Sedangkan N itu adalah banyak data. Oke. Sekarang coba kita hitung nilai B-nya. Untuk rumus B, teman-teman tahu kan cara membacanya ya? Itu sigma ya. Sigma itu yang ini itu kan sigma. Itu adalah jumlahan ya. Kalau ini untuk B ini N